Siapakah raja yang memerintah atas hidup kita? Kalimat seperti Gideon nggak cukup dari mulutnya, juga tidak cukup dari mulut kita. Siapa yang memerintah atas hidup Bapak Ibu? Siapa yang memerintah atas hidup setiap daripada kita? Hamba Tuhan, penatua, pengurus, guru sekolah minggu, pembina remaja, PIC Perwil, para orang tua, para pekerja, bukan mungkin manajer di perusahaan, para pemimpin KTB. Siapa yang menjadi pemimpin raja atas hidup kita? Mulut kita bisa katakan, Tuhan raja memerintah atas hidupku. Tapi secara tingkah laku, benarkah Tuhan yang memerintah hidupmu? Kita baca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 24 dan nanti kita lanjutkan ke ayat 33 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 24. 1 2 3. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Oh, kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Agak kelewatan. Ayat 33, bersama-sama. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yeru-Baal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kehadiran dan pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman sebelum kami bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan firman-Mu kepada setiap daripada kami, pakailah hamba-Mu yang lemah untuk boleh dengan setia menyatakan isi kebenaran firman Tuhan. Bila kami tidak hanya mendapatkan data-data ataupun kami penuh dengan informasi, tapi bila setiap perkataan dari firman boleh membawa kami lebih mengenal Tuhan yang beranugerah dalam hidup kami, membawa kami lebih mengenal Gideon, tapi terutama lebih mengenal diri kami sebagai hamba-hamba yang harusnya diperintah oleh Engkau, Tuhan yang adalah Raja atas hidup kami. Kami berdoa menyerahkan waktu ke depan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya seperti sudah pernah diutarakan sebelumnya juga ya oleh para hamba Tuhan. Kita setiap kali membaca ini ya, Hakim-Hakim ini seperti menonton Drakim ya. Di Korea ada drakor, kita ada Drakim, drama Hakim-Hakim. Karena setiap kali kita membaca, kita melihat ini apa ya, satu buah cycle yang membuat resah ya, satu buah pengulangan yang berulang-ulang tiap kali kita membaca para tokoh hakim-hakim ini. Ada cycle orang Israel yang kita kalau bayangkan ya. Dari penyembahan berhala, mendatangkan murka Tuhan, Tuhan menyerahkan Israel kepada musuh mereka. Israel berseru minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Dan setelah hakim-hakim itu mati, apa yang terjadi? Kembali kepada pemberhalaan. Putar terus-terus seperti ini. Saya pernah melihat satu buah video ya, yang dikirimkan rekan-rekan pembina gitu. Ada satu ekor domba ya, yang jatuh di sebuah parit di dalam tanah. Terus ada orang yang coba menarik domba ini keluar gitu. Di domba di dalam satu buah parit yang panjang, dia tarik keluar. Ketika tarik, dombanya kan nggak tahu nih. Dia cuma kejepit dalam satu buah parit dan dia meronta-ronta. Dan ketika ditarik keluar, dombanya happy gitu ya. Terus dia lari dengan bersukacita dan dia lari, jalan lari. Terus dia lompat, cuing. Juk, masuk ke dalam parit yang sama di sebelah sono gitu. Kita nonton, aduh ini domba lucu banget ya pertama kali. Tapi bayangkan ya, ketika orang ini misalkan dia ke sana tarik keluar, dombanya lagi-lagi lari, lompat, masuk lagi. Aduh, tarik lagi, lari, lompat, masuk lagi. Mungkin lalu kita mikir, ini domba kayak perlu kacamata deh ya. Kok udah dibawa keluar, masuk lagi ke dalam parit yang sama. Dan demikianlah orang Israel lagi-lagi mengulangi kesalahan, mengulangi dosa yang sama. Dan bagaimana kalau saya katakan, setelah sekian kali orang ini menarik keluar domba itu, orang ini mengangkat domba itu, dipeluk-peluk,
diangkat dan gantian. Sekarang bukan domba yang masuk ke dalam parit, orang yang menarik keluar ini yang melemparkan domba itu masuk ke dalam parit. Hah? Begitu ya? Dalam kita ketika membaca Hakim-Hakim, kita melihat bahwa ada satu progres. Bukannya orang Israel yang bermasalah. Setelah kita baca sekian tokoh ya, Ehud, Deborah, mulai dari Gideon, bahkan sekarang Hakim-Hakim pun menjadi bagian dari masalah. Maka dalam hari ini kita akan melihat ada 9 bagian dari tentang Gideon. Kita akan coba bahas secara singkat ya. Harap Bapak Ibu di rumah sempat membaca Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan 8. Ya, bagian pertama ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Supaya kita boleh perhatikan Alkitabnya, kita akan sering buka-buka dan kita sering refer ya. Pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ini bagian yang bicara tentang seruan Israel dan jawaban yang Allah berikan. Ya, ketika orang Israel jatuh di dalam dosa, ke dalam pemberhalaan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kalau kita ingat minggu lalu, orang Kanaan, apa yang menjadi problem bagi orang Israel? Mereka punya kereta besi, technological advancement yang tidak dipunyai oleh orang Israel. Tapi bagi orang Midian, mereka nggak punya kereta besi. Tapi mereka punya satu modal yang membuat orang Israel gemeter. Apa? Jumlahnya banyak. Maka di ayat 2 dicatat ya, orang Israel takut bahkan sampai mereka lari bersembunyi di tempat-tempat perlindungan, di pegunungan, di gua-gua, dan di kubu-kubu. Ayat 6 dicatat bahwa orang Israel menjadi sangat melarat oleh orang-orang Midian. Maka ketika mereka berseru kepada Tuhan ya, ayat 7 sampai dengan ayat 10, apa yang kita dapatkan di sana? Seorang komentator mengatakan, Nabi Tuhan yang dikirimkan ini seperti melakukan satu scolding, mendamprat orang Israel. Perhatikan apa yang Nabi Tuhan ini katakan. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi orang Israel? Dari ayat 8 sampai ayat 10. Dicatat di sana. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Akulah yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Akulah yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Akulah yang menghalau mereka dari depanmu. Dan negeri ini kuberikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tuhan lakukan ini, dan apa respon orang Israel? Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Apa yang jadi ekspektasi kita ketika mendengar Israel yang gak tahu diri banget akan anugerah Tuhan ya? Kita pasti pikir, wah, ayat berikutnya harusnya Tuhan damprat lebih berat lagi. Gak tahu diri. Tapi kita ketika lihat ayat 11 dan berikutnya, apa yang penulis Alkitab hadirkan di sana? Lagi-lagi Tuhan menyatakan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tuhan memanggil Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Anugerah Allah dinyatakan dari awal sekali akan cerita Gideon. Terus kita kalau pikir Allah memanggil Gideon, apa yang menjadi ekspektasi kita ya akan tokoh penyelamat ini? Mungkin kita seringkali mendengar, jadilah berani seperti Gideon. Tapi apakah itu yang menjadi ini ya? Apa yang penulis Alkitab ingin nyatakan? Kita akan coba membaca cerita Gideon ini ya. Kita akan bergerak maju cerita demi cerita. Sambil dalam beberapa titik kita akan flashback. Nonton film ya. Kita ketika flashback, kita mungkin lebih mengerti. Oh, kenapa ada seperti ini? Kok ada ironi seperti ini? Atau, bisa melihat anugerah Tuhan seperti ini. Kita akan flashback dan saya akan coba untuk tidak spoiler. Spoiler itu apa? Kita mengintip ke depan. Jadi sambil kita baca, bedak cerita demi cerita, kita sambil flashback. Saya usahakan kita nggak spoiler ke depan. Jadi kita coba mengikuti progres cerita yang penulis Alkitab sendiri berikan. Bagian kedua, pasal 6 ayat 11 sampai 24. Bagian panggilan Gideon. Kita lihat dengan sangat jelas di sini ya. Apa respon Gideon? Ya, apa yang menjadi ciri Gideon ketika Tuhan memanggil dia? Lagi-lagi sama seperti orang Israel gitu ya. Gemetar dan ketakutan. Ya kenapa? Karena orang-orang Midian, Amalek, orang-orang dari sebelah timur yang banyak itu, ya dikenal merampok dan bahkan membunuh. Maka di dalam penolakan Gideon ini, tanda kutip, ya dia menyatakan dirinya orang yang takut, orang karena dia masih muda, dan dia juga tidak percaya Tuhan menyertai dia. Maka dia 12 ketika Tuhan katakan, Tuhan besertamu. Dia jawab, Tuhan udah lupain kita tuh. Bukannya mengakui tanggung jawab Israel yang menyembah berhala, malah Gideon secara nggak langsung ya dia menyalahkan Tuhan. Ayat 14, Tuhan katakan, pergi dan selamatkanlah Israel. Aku mengutus engkau. Gideon katakan, nggak bisa. Aku lemah. Aku insignifikan. Kaumku dan diriku. Aku masih muda.
Ayat 16 Tuhan katakan, aku akan beserta dengan engkau. Tapi apa yang Gideon minta? Tuhan minta tanda. Dan berikutnya dicatat ketika tanda itu Tuhan jawab ya lewat persembahan yang ketika disentuh timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti olahan persembahan oleh Gideon. Meskipun nggak diberikan interpretasi dari ayat ini, tapi jelas dikatakan bahwa kita bisa tangkap bagaimana Allah berkenan atas diri Gideon. Gideon di saat kemudian dia takut dan dia membangun mesbah dan menamai di ayat 24, mesbah itu Tuhan itu keselamatan. Dan mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra. Perhatikan nama kota ini ya, Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu sekarang kalau baca ya, coba ikuti ya. Kalau kita baca dari pasal 6 ayat 23 dan 24, harusnya secara flow ya, itu kita bisa langsung loncat ke ayat 33 sampai 35 dan loncat ke pasal 7 ayat 1. Coba ya, saya baca seperti demikian. Coba kita ikuti loncatan ini. Bapak Ibu rasakan flow-nya make sense nggak? Masuk akal nggak? Ayat 24, lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. 33. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Israel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon, Naftali dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Loncat lagi. Adapun Yerubbaal istilah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Make sense nggak Bapak Ibu? Nyambung nggak? Masih nyambung ya. Masuk akal aja. Maka di dalam bagian cerita ini ya, itu bagian ayat 25 sampai 32 dan bagian 36 sampai 40 dari beberapa pasal 6. Itu kelihatan seperti ada satu buah interupsi. Kenapa perlu ada cerita seperti ini ya? Kalau kita ilangin itu ceritanya flow fine-fine aja. Ada dua buah interupsi ini penulis Alkitab masukkan di dalam cerita Gideon ini. Untuk apa? Ini bagian yang ketiga. Pasal 6 ayat 25 sampai 32. Tuhan menunjukkan ya, ada satu problem yang perlu Gideon bereskan dari rumahnya sendiri, dari kotanya sendiri, yaitu apa? Ada mesbah Baal di sana, dan bahkan di ayat 25 ketika dikatakan tiang berhala, itu refer kepada Asyera. Jadi ada berhala yang perlu dibereskan terlebih dahulu, yang kepunyaan ayahnya, kepunyaan keluarganya. Dan berhala ini, itu berhala bagi orang sekota tempat Gideon tinggal, di Ofra. Dan sepertinya ayahnya Gideon ada seorang pemimpin di sana. Kita mendapat satu glimpse tentang latar belakang Gideon, latar belakang keluarganya. Maka ketika Allah memerintahkan ya di ayat 26 dan seterusnya ya, runtuhkanlah mesbah kepada ilah yang palsu, bangunlah mesbah kepada Allah yang sejati. Tuhan ingin katakan di sini, ketika di bagian sebelumnya Gideon sudah dipanggil oleh Tuhan ya, bagian merasa dipanggil itu nggak cukup. Perlu ada satu buah tindakan nyata yang harus dikerjakan, yaitu dengan meruntuhkan pemberhalaan yang salah dan mendirikan penyembahan kepada Allah yang sejati. Ilah-ilah zaman, ya ilah-ilah dimanapun juga ya, mereka it's okay, kau mau menyembah berapapun Allah, menyembah berapapun ilah, mereka bisa tolerate, karena sifatnya politeistik. Tapi ketika menyembah Tuhan Allah, nggak bisa. Hatimu yang satu diberikan kepada Allah yang satu. Kasih dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tidak ada toleransi bisa menyembah ilah palsu bersama ilah yang sejati. Maka Allah perintahkan, rubuhkan tiang itu, rubuhkan mesbah Baal itu. Dan ketika kita di situ Tuhan juga perintahkan Gideon ya, langsung menjadi satu buah klaim bahwa bukan Baal yang berkuasa dan patut disembah di kota ini. Lewat peristiwa ini membuktikan Baal itu nggak berkuasa membela dirinya sendiri. Dan kita ketika lihat Gideon langsung apa? Taat, wis gitu ya. Taat tapi plus takut. Taat plus takut. Maka dilakukan pada malam hari agar tidak offense kepada orang-orang di kota itu. Dan kita lihat responnya apa? Orang-orang di kota itu gila juga ya. Mereka marah dan mereka membela siapa? Membela Baal. Dan diakhiri dengan ayat 32. Dikenalah nama Yerubbaal kepada Gideon. Yang berarti biarlah Baal berjuang dengan dia. Bisa diterjemahkan biarlah Baal berbantah
Biarlah Baal bertengkar dengan dia. Biarlah Baal yang membela dirinya sendiri. Sounds positif gitu ya. For now. Bagian keempat. Pasal 6 ayat 36 sampai 40. Gideon yang lari dari panggilan. Kita lihat ayat 33 sampai 35 ya. Pikirkan ada dua buah pasukan yang berkumpul gitu ya. Pasukan Midian, Amalek dan orang sebelah timur. Dan orang-orang dari Israel yang berkumpul. Kita kalau jadi reporter dan ya reporter masuk ke dalam tenda pasukan orang Israel, apa yang kita harapkan ya? Mungkin jenderal pemimpin Gideon sedang berdiskusi taktik, menyemangati pasukannya. Jangan takut, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Berperang bagi Tuhan. Enggak, ketika kita masuk ke dalam cerita ini, apa yang diceritakan di sana? Lagi-lagi ada satu buah suara. Gemeter. Takut. Gideon yang takut. Bahkan bukan hanya takut, mungkin bahkan ada nuansa dia ragu. Dia nggak percaya. Perhatikan kalimat yang diucapkan kepada Allah di sana ayat 36 ya. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, kita galau kepala nggak ya? Kapan ya Tuhan berubah pikirannya di sini ya? Enggak. Komentar juga mengatakan, coba perhatikan. Ketika Gideon menyebut nama address ya, dia nggak lagi menyebut Tuhan, tapi dia menyebut Allah. Tidak menyebut Yahweh, tapi menyebut Elohim. Kok sepertinya ada jarak agak jauh ya antara Gideon dengan Tuhan dari penyebutan nama ini. Padahal kita kalau flashback ya, coba kita flashback. Lihat, di pasal 6, panggilan Allah, pengutusan Allah, penyertaan Allah, tanda yang Allah berikan untuk mengkonfirmasi Gideon, aku menyertai engkau. Tuhan berikan tidak? Kasih. Perlindungan Allah ketika orang-orang sekota Ofra mau membunuh Gideon yang merobohkan mesbah Baal dan tiang Asyera. Tuhan nyatakan nggak? Iya. Ayat 34. Ketika Gideon meniup sangkakala, roh Tuhan menggerakkan orang-orang suku-suku di Israel. Nggak semua. Tapi digerakkan untuk datang kepada Gideon. Tuhan sertai nggak? Iya. Tapi kenapa ya Gideon masih ragu dan Gideon masih takut dan tidak percaya? Bahkan di sini dikatakan Gideon meminta tanda yang kedua ya. Dia tahu akan trigger murka Allah. Dan perhatikan bahwa Allah di sini tidak berkata apa-apa. Tidak ada kalimat daripada Tuhan, hanya ada action yang Tuhan berikan, tanda kutip, menuruti Gideon. Ada komentar yang mengatakan bahwa di sini Allah membiarkan dirinya, tanda kutip ya, dimanipulasi oleh Gideon. Gideon meminta tanda dan Allah memberikan. Tentu kita nggak bisa bilang ya, oh ini bagian ini kayak paling sering kita dengar ini ya. Cara untuk mencari kehendak Tuhan. Yaitu dengan apa? Minta tanda. Kalau pusing mau kuliah di mana, mungkin minta tanda. Hari Minggu, nanti kalau ke GRI Karawaci, melihat Pak David tongkot bagian ini. Ini pertanda saya masuk ke CIT. Ya, enggak. Kita seringkali misuse bagian firman Tuhan bicara seperti ini. Tapi ketika kita melihat konteks belakangnya, Bapak Ibu, ketika Gideon meminta tanda, ini positif atau negatif? Kecenderungannya negatif. Ia nggak percaya, ia ragu, makanya ia meminta tanda kepada Tuhan. Maka dalam hal ini ketika Gideon meminta tanda ya, ini terserah Tuhan mau jawab atau enggak. Gideon nggak bisa menuntut Tuhan untuk jawab. Dan kita pun tidak bisa menuntut Tuhan untuk menjawab ketika kita meminta tanda daripada Tuhan. Tapi di sini Allah menjawab, ya karena belas kasihan Allah kepada orang Israel yang berseru-seru kepada Tuhan. Oke, setelah bagian ini, beres ya? Problem solve? Enggak juga. Masuk bagian 5, pasal 7 ayat 1-6. Segala rakyat yang bersama-sama dengan Gideon itu berkumpul di mata air Harod. Terjemahan lain dari mata air Harod adalah mata air gemetar. Ya, kenapa? 32 orang yang berkumpul di sana, 2/3-nya, 22.000 orang itu takut dan gemetar. Kenapa? Berulang kali dicatat ya, bagaimana orang-orang Midian itu banyak. Maka permasalahan pada sang pemimpin Gideon, takut dan gemeter, juga ada pada orang-orang yang dia pimpin. Takut dan gemeter. Tapi meskipun takut dan gemeter, nggak ada modal sebenarnya ya. Tapi dicatat mereka tuh ada kesombongan yang tidak berdasar. Tuhan katakan di sana, Tuhan perlu bertindak, Tuhan memastikan bahwa kemuliaannya
tidak dicuri oleh orang Israel yang memegahkan diri. Udah takut, gemeter, tapi jika Tuhan berikan kemenangan, orang Israel bilang, karena aku, karena kita. Padahal nggak ada modal, padahal takut dan gemetar. Tapi ya bisa sombong ya, bingung juga. Tapi ya mungkin inilah Israel dan inilah kita. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kurangi pasukan Gideon dari 32.000 menjadi 300. Itu sisa 0,01%. Dan ayat 7 Tuhan katakan, dengan 300 orang ini akan kuselamatkan kamu. Bapak Ibu, kira-kira Gideon gimana ya? 32.000 kurang jadi 300. Ya, gemeter gitu ya. Maka bagian ke-6, pasal 7 ayat 7 sampai 22. Ketika Tuhan menyerahkan Midian ke dalam tangan orang Israel, ke dalam tangan Gideon. Ayat 9. Tuhan katakan di sana, firman Tuhan datang. Gideon, bangun, turun, serbu. Kenapa? Sebab telah kuserahkan Midian ke dalam tanganmu. Dan kali ini Tuhan yang menawarkan tanda kepada Gideon. Gideon, tak kasih tanda. Apa yang perlu kamu lakukan? Turun ke perkemahan orang Midian dan dengar. Turun dan dengar. Ketika Gideon turun, ya mungkin pertama kali bukan dengar. Ketika turun, Alkitab catat, ia pertama kali melihat. Dan melihat, lagi-lagi penulis Alkitab dengan sengaja ya menyatakan, lihat tuh orang-orang Midian. Dikatakan di sana banyak seperti belalang, untanya juga seperti begitu tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kayaknya sengaja memprovokasi gitu ya. Ya, Gideon sudah tinggal 300 orang, dia takut dan gemeter, dan ketika dia turun dan melihat, ya tambah gemeter lah melihat jumlah musuh yang begitu banyak. Maka bukan hanya kalah jumlah banyak banget. Tapi ketika ia turun melihat, turun mendengar, apa yang ia dengar? Tafsiran mimpi seorang Midian mengatakan bahwa Allah telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Bapak Ibu coba flashback lagi. Ada yang aneh nggak ya? Tafsiran mimpi ini ya, Allah telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Bukankah ini persis yang telah Allah katakan di pasal 7 ayat 7 dan ayat 9? Coba lihat. Persis nggak? Allah mengatakan ya, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Ayat 9. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Gideon nggak percaya. Tapi ketika kalimat yang sama keluar dari mulut seorang Midian, baru Gideon percaya. Ironis ya. Ayat 15. Gideon sujud menyembah. Lalu bagian berikutnya menceritakan tentang strategi peperangan Gideon. Dilanjutkan bagaimana Allah dengan cara yang sangat unik menyelamatkan orang Israel. Ayat 20. Satu seruan di sana dikatakan ya, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Bapak Ibu kalau baca ya, apakah orang-orang Israel membawa pedang di sana? Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Mana gitu, nggak bawa pedang. Tapi Tuhan yang membuat, ayat 22 ya, Tuhan membuat pedang orang Midian. Itu yang seorang diarahkan kepada yang lain. Sehingga banyak yang tewas dan sisanya melarikan diri. Ini satu bagian yang sangat, ini ya, sungguh-sungguh kita nggak bisa bilang enggak. Bahwa ini ada pertolongan kekuatan daripada Tuhan. Tapi jikalau kita berhenti, ini ada satu bagian yang bagi saya agak sedih ya. Seorang komentator mengatakan ya, setelah pasal 7 ayat 14, tidak ada lagi, kita kalau baca sampai akhir ya, setelah pasal 7 ayat 14, itu tidak ada lagi komunikasi antara Allah dengan Gideon. Setelah pasal 7 ayat 15, terakhir kali Gideon sujud menyembah kepada Allah. Sepertinya ini adalah penyembahan dia yang terakhir kepada Allah. Kita kalau bandingkan dengan pasal Deborah yang sebelumnya, setelah Allah menyelamatkan Israel, pasal 5 itu penuh dengan puji-pujian nyanyian Deborah. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tapi ketika di Gideon, sujud menyembah, setelah itu hening. Tidak ada lagi penyembahan kepada Tuhan. Bahkan orang mentafsirkan kata Tuhan yang keluar dari mulut Gideon di pasal 8 itu sepertinya apakah sungguh-sungguh dari hatinya. Bahkan di pasal 7 ayat 18 dan 20 ketika dikatakannya demi Tuhan dan demi Gideon, seruan yang Gideon katakan yang harus diikuti oleh orang-orang Israel itu kesannya ambigu.
Ini positif nggak ya? Maksudnya apa? Ini adalah peperangan daripada Tuhan dan Gideon adalah hambanya Tuhan. Atau maknanya negatif. Di mana Gideon mulai merasa dia itu something. Coba flashback ya, kita flashback lagi. Di pasal 7 ayat 3. Tuhan memastikan kemenangan Israel atas orang Midian. Bukan atas tangan orang Israel. Tapi atas tangan Tuhan. Maka Tuhan kurangi dari 32.000 menjadi 300. Agar orang Israel bisa berkata, kemenangan ini semua berkat Tuhan. Nggak boleh mengatakan dan tidak bisa mengatakan berkat tangan saya. Tapi di sini Gideon itu seperti nyempil namanya. Oke lah, mau bilang Israel menang atas berkat tangan saya Gideon, kayaknya nggak boleh, dosa ya. Mau bilang berkat tangan Tuhan, agak nggak rela. Ya nyempil lah. Berkat demi Tuhan dan demi Gideon. Karena tangan Tuhan dan karena saya. Ambigu, ini positif atau ini negatif? Kalau negatif kita lihat Gideon yang dari awalnya merasa dia bukan siapa-siapa. Saat ini dia merasa, boleh juga loh saya mulai punya peran. Dan sampai akhir pasal 8, itu seolah-olah ya, itu Gideon mulai berjalan sendiri. Seolah-olah Gideon sudah nggak perlu Allah lagi di dalam hidupnya. Mulai pasal 7 ayat 22, kita mulai melihat perkembangan negatif dari karakter Gideon. Bagian ke-7, pasal 7 ayat 23 sampai pasal 8 ayat 3. Di sini dua pangeran Midian itu berhasil ditawan dan dibunuh, yaitu Oreb dan Zeeb. Dan pasal 8 ayat 1 sampai 4, suku-suku Efraim datang protes kepada Gideon. Wih, kenapa kamu nggak panggil kami? Ada yang menduga ya, ini kemarahan ini itu mungkin karena masalah uang dan masalah harta terkait jarahan perang. Ingat pada kondisi waktu itu tidak ada raja, semua suku-suku itu terpisah. Maka di dalam waktu demikian, ketika berperang satu raja yang kalah, setelah kalah ngapain? Bagi-bagi jarahan. Lu nggak panggil kita, tapi ngeliat uang dan harta di sana, pengen. Akhirnya menimbulkan pertengkaran. Di bagian ini masih oke ya. Kita melihat bahwa Gideon itu sabar. Dia sangat ahli bernegosiasi. Dia berhasil meredakan amarah suku Efraim. Caranya apa? Dia begitu merendahkan diri di hadapan suku Efraim. Positif. Sabar, pintar negosiasi, merendahkan diri. Tapi ketika kita baca bagian berikutnya, bagian ke-8. Pasal 8 ayat 4 sampai pasal 8 ayat 21. Ketika mengejar Zebah dan Salmuna, Raja Midian. 300 orang Israel beserta dengan Gideon, mereka sampai kepada dua tempat ya, Sukot dan Penuel. Meminta roti karena kelelahan. Tapi apa? Ditolak. Wah, kita kalau flashback lagi ya, ditolak. Mungkin nggak sekarang Gideon akan kembali mengeluarkan keahlian negosiasinya dengan sabar, dengan rendah hati meskipun ditolak, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu karena takut, wajar. Itukah yang keluar? Enggak. Ayat 7. Ia mengancam pemuka kota Sukot. Jikalau ia berhasil mengalahkan Zebah dan Salmuna, menangkap mereka, Gideon akan menggaruk tubuh pemuka kota Sukot dengan duri padang gurun dan onak. Ayat 8. Ia mengancam penduduk kota Penuel akan merubuhkan kota mereka. Dan ia sungguh-sungguh laksanakan ancamannya. Another ironis lagi. Seorang hakim yang Tuhan panggil untuk melindungi, menyelamatkan Israel, mengalahkan musuh dari luar Israel. Sekarang siapa yang menjadi musuhnya? Orang dalam Israel sendiri. Ia menghajar sesama Israel. Bahkan pasal 8 ayat 17. Bukan hanya meruntuhkan menara kota Penuel. Ia dengan brutal membunuh sesama orang Israel. Membunuh orang-orang di kota Penuel. 18-21. Kita ketika baca, apa yang menjadi motivasi pengejaran Gideon atas Zebah dan Salmuna? Apakah karena melaksanakan misi Tuhan? Ada tambahan. Balas dendam. Karena Zebah dan Salmuna itu membunuh saudara-saudara Gideon. Maka pengejaran ini nggak murni ya. Punya satu buah motivasi. Balas dendam. Maka dia katakan, perintah kepada anak sulungnya
bunuh dua raja ini. Tapi dicatat di ayat 20. Tapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Bapak Ibu, takut muda. Teringat siapa? Takut muda. Gideon di pasal 6. Ketika pertama kali Gideon dipanggil, ia takut dan karena ia merasa masih muda. Tapi sekarang di pasal 8, Gideon sudah tidak takut lagi, tetapi brutal dan pendendam. Jadi ketika Gideon dan anaknya ini dicatat disandingkan ya, menjadi satu buah ironi. Bagaimana Gideon yang awalnya takut, rendah hati, mungkin ya, berserah kepada Tuhan, sekarang sudah mulai brutal, mulai pendendam. Nggak takut lagi sih, tapi brutal. 300 orang yang Tuhan berikan untuk bersama-sama Gideon menjalankan misi Tuhan, sekarang menjadi apa? Pasukan pribadinya untuk menjalankan ambisi pribadi. Ketika menjalankan misi panggilan daripada Tuhan, ambisi pribadi Gideon masuk ke dalam memakai orang-orang yang Tuhan berikan kepada Gideon yang seharusnya menjalankan misi Tuhan. Mengerikan ya. Ketika Tuhan menegakkan, menguatkan tangan Gideon, lama-lama ia malah meninggalkan Tuhan seperti kuda liar menuruti keinginannya sendiri. Bagian terakhir, bagian ke-9. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 35. Siapakah raja atas diri Gideon? Ini menjadi pertanyaan saya. Ayat 22. Ketika orang-orang Israel datang meminta Gideon, memerintahlah atas kami, karena engkau yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Kata memerintah, bila engkau memerintah kami. Ini pun satu nuansa, dalam kurung ya. Gideon, jadilah raja atas kami. Ayat 23, apa yang Gideon katakan? Gideon menolak secara kata-kata dan dengan tepat ia tegaskan, no. Bukan aku, bukan anakku, tetapi Tuhan menjadi raja atas kamu. Gideon memang tidak Tuhan panggil menjadi raja atas Israel. Gideon Tuhan panggil menjadi hakim untuk menyelamatkan Israel dari musuh luar Israel. Bukan memerintah di dalam. Kelihatannya so far terpuji kan ya. Bagus-bagus kan? Tapi penulis Alkitab tidak berhenti di sana. Apa yang Gideon katakan? Ya, saya tidak ingin menjadi raja. Tuhan raja atas kamu. Tapi penulis Alkitab memberikan catatan. Tingkah lakunya, lagaknya Gideon persis seperti seorang raja. Lihat dari mana? Ada banyak saya berikan 7 di sini ya. Yang pertama, dari momen pasal 8 ketika ia mengejar Zebah Salmuna dan ia menghajar orang-orang kota Sukot dan Penuel. Ini satu buah karakter yang mirip dengan raja-raja Timur Tengah waktu itu. Punya satu kehendak dan ketika ditolak oleh bawahannya, ya hajar. Hajar bawahannya. Contoh yang kedua, pasal 8 ayat 24. Ketika Gideon meminta kepada orang-orang yang datang kepadanya, berikan anting-anting zarahan yang ada. Mereka memberikan anting-anting itu secara simbolis menyatakan, iya Gideon, kami tunduk kepada Gideon memberikan anting-anting itu. Ayat 26. Persembahan emas yang dikumpulkan sampai berapa? Kalau kita terjemahkan ke berat hari ini ya, itu sampai 1.700 sikal emas. Itu kira-kira 20 kilogram emas. Ini persembahan yang layak hanya bagi seorang raja. Yang keempat, ayat 26 yang sama, kita lihat bagaimana Gideon mengambil bagi dirinya itu harta milik Raja Midian. Perhiasan bulan-bulanan dari leher unta, pakaian kain ungu muda milik raja, ambil untuk dirinya sendiri. Contoh yang kelima, ayat 27. Dia membuat satu sistem penyembahan berdasarkan effort yang ia buat dan menjadikan kotanya Ofra itu menjadi tempat sentral bagi orang-orang Israel berkumpul dan berlaku serong di sana. Kita kalau boleh agak keluar dan flashback dikit. Ingat di pasal 6, ketika saya katakan kota Ofra, ada apa di sana? Dulunya ada mesbah Baal, dulunya ada tiang berhala Asyera. Gideon runtuhkan. Dan sebelumnya ngapain? Gideon membangun satu mesbah dan memberi nama Tuhan itulah keselamatan. Tapi sekarang di pasal 8,
di tempat yang sama, Gideon membangun efod. Efod ini secara kata mungkin nggak jelas, tapi komentator mengatakan ini seperti satu buah tempat penyembahan berhala. Apa yang dulunya tempat penyembahan berhala bagi lokal, klannya orang-orang kota Ofra, sekarang di tempat yang sama, ini menjadi tempat penyembahan berhala bagi banyak orang Israel. Pemberhalaan sifatnya lokal di pasal 6, sekarang menjadi lebih luas di pasal 8. Ironis. Bagian ke-6, contoh yang ke-6 ya, tidak ada catatan itu bahwa Gideon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Kita bandingkan dengan Deborah minggu lalu ya, dicatat di pasal 4, Deborah memerintah sebagai hakim atas Israel. Buka pasal 10, ada hakim-hakim yang kecil. Tola memerintah sebagai hakim atas Israel. Yair memerintah sebagai hakim atas Israel. Yefta memerintah sebagai hakim atas Israel. Gideon, nggak ada catatan itu. Memang seperti argumentation from silence ya. Tapi seolah-olah ingin memberi kesan, Gideon nggak memerintah sebagai hakim. Dari contoh-contoh sebelumnya, dia memerintah lagaknya seorang raja. Dan paling kelihatan contoh terakhir, pasal 8 ayat 31. Dia memberi nama anak gundiknya, Abimelek. Ini minggu depan ya akan di eksposisi oleh Vikaris Tirza. Abimelek, apa artinya? Ayahku raja. Jadi kalau orang ketemu, nama anaknya siapa? Abimelek. Nama kamu siapa? Abimelek. Artinya apa? Keinginan orang tuanya ada di sana, yaitu apa? Ayahku raja. Kamu siapa? Abimelek. Abimu siapa? Gideon. Dia ngapa? Melek. Artinya apa? Raja. Ayahku raja. Nama Abimelek mungkin sekali menyatakan satu keinginan hati Gideon, ingin menjadi raja. Gideon yang lagaknya seorang raja, tapi bukanlah raja yang diperkenan oleh Allah. Kita kalau bandingkan dengan Ulangan 17 ayat 14 sampai 20, Tuhan memberikan perintah di sana untuk seorang raja. Gideon tidak dipanggil Tuhan sebagai raja. Gideon memiliki banyak istri, padahal Tuhan larang. Gideon tidak tunduk pada hukum Tuhan. Ia memperistri seorang wanita Sikem, gundiknya itu, ibu dari Abimelek. Sikem adalah sebuah kota dari Kanaan. Kasus Sukot dan Penuel, dia sebagai pemimpin, dia tidak berbelas kasihan, dia tidak lembut hati terhadap orang-orang yang dia pimpin. Yang kelima, dia membawa orang Israel berlaku serong kepada Tuhan. Pengakuannya akan Tuhan sebagai raja yang memimpin hidupnya, itu agak ironis ya. Hanya tercatat di saat ada masalah. Setelah Tuhan membereskan masalah dalam hidupnya, sepertinya ia menjadi raja atas hidupnya sendiri. Saya ketika renungkan, pikir-pikir apakah kepengikutan saya kepada Tuhan, ataupun Bapak Ibu dan teman-teman, apakah kepengikutan kita akan Tuhan itu sama seperti Gideon? Maaf, ala Panadol. Kenapa? Kapan kita perlu Panadol gitu ya? Saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya punya masalah. Entah sakit kepala, mungkin dalam masalah finansial, masalah keluarga, masalah relasi, perlu mengambil keputusan yang penting. Pusing, sakit kepala. Saya perlu obat. Obat yang berkuasa membereskan sakit kepala saya, membereskan masalah saya. Ambil obatnya, minum, dan setelah masalahnya beres, obat ini saya balikin ke kotak obat, terus saya bisa lanjutkan hidup saya, mengatur hidup saya sendiri, jadi raja atas diri saya sendiri. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, apakah kita juga punya berelasi yang sama? Kapan kita perlu Tuhan? Apakah saat kita punya masalah besar, tanda kutip ya, obat yang paling berkuasa siapa lagi selain Raja yang Maha Kuasa untuk membereskan masalah hidup kita. Dan setelah beres, Raja itu kita persilahkan minggir agar Raja yang sejati bisa mulai memerintah. Siapa? Diri saya sendiri. Saat ada masalah, Raja Yahweh datanglah dalam hidupku. Masalah selesai, kita bisa bersaksi, kita bisa sharing. Setelah itu, Raja asli mulai bertata. Diri saya sendiri. Persis seperti Gideon. Yang keenam, kenapa Gideon tidak berkenan? Bukanlah raja ini berkenan oleh Allah. Gideon sendiri dicatat ya, ia dibatasi oleh kematian.
Pasal 8 ayat 33. Ketika Gideon mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melupakan Tuhan, dan kembali mengikuti para Baal. Kembali mengikuti para Baal. Dan kalimat ini 7 kali muncul di dalam seluruh kitab Hakim-Hakim. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melupakan Tuhan, kembali kepada para Baal. Kita kalau flashback lagi ya. Gideon, Yerubbaal. Apa tadi arti nama Yerubbaal? Biarlah Allah bertengkar. Biarlah Allah content with him. Biarlah Allah berbantah dengan dia. Di bagian ini ketika Gideon mati, kok seolah-olah Baal berbantah dan Baal menang. Ketika Gideon mati, orang Israel kembali kepada Baal. Kok sepertinya Baal menang ya? Hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan, mereka nggak punya kuasa untuk merombak dari dalam, untuk menyerukan pertobatan dari pemberhalaan di dalam negeri itu sendiri. Maka ketika kita membaca kitab Hakim-hakim seperti yang saya katakan di awal, kita tuh resah. Ini satu drama yang endingnya meresahkan. Tidak plong gitu ya. Dan keresahan ini juga dinyatakan di dalam akhir kitab Hakim-hakim. Tidak ada raja sehingga setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Mau sembah Baal, sembah. Mau sembah Asyera, sembah. Mau pakai Tuhan Yahweh di saat ada masalah? Iya. Setelah jadi raja atas hidup sendiri? Iya. Setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Maka kita pakai ingin katakan, kita perlu seorang raja yang jauh melebihi Gideon. Melebihi raja-raja yang akan dinyatakan di dalam kitab-kitab yang setelahnya. Dan bukankah raja ini yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Raja yang memimpin kita untuk bertindak menurut pandangan Tuhan, raja umat yang sejati, bukan menurut pandangan kita sendiri. Raja yang bisa memimpin, melindungi umat Tuhan, tunduk pada hukum Tuhan. Raja ini sendiri yang taat kepada Tuhan. Raja ini yang lemah lembut, mengadili dengan adil dan benar. Raja ini yang melindungi umatnya dari musuh-musuhnya. Raja ini yang tidak tunduk pada kematian, bahkan mengalahkan kematian. Dan siapakah ia? Kristus, Raja itu yang sudah bertahta dan harusnya bertahta atas hidup kita. Terakhir, apa yang kita bisa korelasikan di dalam doa dari kisah Gideon ini? Yang pertama kita doakan ya, apakah jemaat bisa melihat Allah yang beranugerah? Bapak Ibu kalau wawancara kerja atau mungkin pelayan atau mungkin Pak David gitu ya, ini ada mahasiswa praktek, mau nggak? Gimana CV-nya? Mirip seperti Gideon gitu ya. Takut, gentar, gemetar, bersandar kepada Tuhan, lama-lama menjadi raja atas dirinya sendiri. Mau terima nggak? Mau pakai nggak? Saya sendiri pasti, aduh Tuhan, minta yang lain deh, gitu ya. Berat. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana Tuhan bisa memakai orang-orang yang bermasalah demikian untuk menggenapkan rencana Tuhan. Tentu saya tidak katakan bahwa kita bebas seperti Gideon bertindak semau dirinya, enggak. Tapi apakah kita melihat ada anugerah Tuhan yang bisa melampaui keterbatasan takut manusia? Sehingga kita bisa mendoakan pelayan-pelayan di dalam gereja. Orang-orang ketika mereka menjawab panggilan Tuhan. Orang-orang ketika melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di kantor, di rumah. Orang-orang yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Lihat pada anugerah Tuhan yang mampu bisa memakai orang-orang yang demikian di dalam anugerahnya Tuhan. Yang kedua, kisah Gideon menjadi peringatan bagi perjalanan hidup setiap umat Tuhan. Pendeta Agus katakan di retret hamba Tuhan ya, tidak seorang pun konteks itu hamba Tuhan itu yang memulai pelayanan dengan hati yang serong. Saya percaya juga setiap daripada kita yang kerja, yang pacaran, yang menikah, yang berkeluarga, yang punya anak jadi orang tua, yang kuliah, saya percaya kita harusnya nggak punya hati yang serong dari awal. Tetapi pelan-pelan, ketika Tuhan menguatkan, ketika Tuhan memimpin, nggak jamin kita akan terus bersandar, berjalan bersama Tuhan. Pelan-pelan lepas, pelan-pelan bisa hilang. Maka menjadi satu buah peringatan bagi kita untuk senantiasa kita masih bergumul, tidak menjauhkan diri daripada Tuhan, dari persekutuan dengan umat Tuhan, daripada firman Tuhan, bahkan dari doa kepada Tuhan. Dan pertanyaan terakhir, siapakah raja yang memerintah atas hidup kita? Kalimat seperti Gideon
nggak cukup dari mulutnya. Juga tidak cukup dari mulut kita. Siapa memerintah atas hidup Bapak Ibu? Siapa memerintah atas hidup setiap daripada kita? Hamba Tuhan, penatua, pengurus, guru sekolah minggu, pembina remaja, PIC Perwil, para orang tua, para pekerja, mungkin manajer di perusahaan, para pemimpin KTB. Siapa yang menjadi pemimpin raja atas hidup kita? Mulut kita bisa katakan, Tuhan Raja memerintah atas hidupku. Tapi secara tingkah laku, benarkah Tuhan yang memerintah hidupmu? Bila kita boleh kembali merekomitmenkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh belajar. Bukan hanya belajar tahu secara informasi ya Tuhan, tapi kami berdoa, kami berikanlah kepada kami hati yang gentar. Kami pun bisa ya Tuhan seperti Gideon. Kami ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang bisa jatuh di dalam dosa, orang-orang yang bisa memperalat Tuhan. Orang-orang yang hanya memakai Tuhan di saat kami bermasalah, di saat kami perlu. Orang-orang yang awalnya dengan rendah hati bersandar menuntut pimpinan penyertaan Tuhan. Tapi lama-kelamaan bisa mundur, lama-kelamaan bisa hilang. Tuhan berikanlah kepada kami hati yang senantiasa takut akan Engkau. Dan berikanlah kepada kami juga iman akan anugerah Tuhan yang cukup. Anugerah Tuhan yang bisa melampaui setiap kelemahan kami. Anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk setia mengikuti Engkau. Anugerah Tuhan yang bisa menolong kami mengambil keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Merajakan Tuhan di dalam hidup kami. Hari demi hari sampai akhir hidup kami. Hamba mendoakan untuk setiap para remaja, pemuda, orang tua, setiap orang yang ada di tempat ini, setiap orang yang ada di Zoom di rumah mereka masing-masing. Tuhan karuniakanlah kepada kami hati yang mau mentuhankan, merajakan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini, besok, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.